Ya, Shalom. Bertemu lagi dalam channel Saikdi, channel rohani yang ingin membahas tentang kebenaran akan firman Tuhan, kebenaran akan Allah. Ya, saat ini saya ingin membahas tentang apa itu Allah Tritunggal. Nah, sering sekali orang percaya, bahkan setiap orang bertanya-tanya, mengapa orang Kristen percaya akan Allah Tritunggal? Apakah Allah itu benar tiga? Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, bahkan orang percaya mengatakan Allah orang Kristen itu adalah tiga. Nah, hari ini saya akan membahasnya tentang Allah Tritunggal. Yang pertama, mengenai Allah Tritunggal, Alkitab memang tidak pernah berbicara tentang kata-kata Allah Tritunggal. Akan tetapi, Alkitab secara terbuka menuliskan bahwa Allah memiliki tiga pribadi. Yang pertama adalah the Father atau Allah Bapa. Yang kedua adalah Allah Anak yang dikenal dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Nah, yang perlu kita ketahui, Allah Bapa adalah Allah. Allah Anak, Yesus Kristus adalah anak, adalah Allah. Allah Roh Kudus adalah Allah. Ketiga pribadi ini adalah Allah. Tapi Allah Bapa bukan Allah Anak. Allah Anak bukan Allah Bapa. Allah Anak bukan Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus bukan Allah Anak. Demikian juga Allah Bapa bukan Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa. Nah, sebuah konsep yang sangat luar biasa. Allah Tritunggal. Allah adalah satu. Allah memiliki tiga pribadi. Allah satu, tapi memiliki tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi perhatikan, Bapa bukanlah Anak, Bapa bukanlah Roh Kudus. Anak bukanlah Bapa, dan Anak bukanlah Roh Kudus. Dan Roh Kudus bukanlah Bapa, Roh Kudus bukanlah Anak. Nah, apakah Alkitab mengatakan tentang Allah adalah tiga? Perhatikan, dalam Perjanjian Lama, Ulangan pasal 6 ayat yang keempat mengatakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Nah, sering sekali kata Esa ini diperhitungkan sebagai Tuhan itu satu. Inilah yang sering disebutkan oleh orang-orang Yahudi, bahkan bangsa Yahudi, bahwa Tuhan itu satu. Nah, sementara kalau kita melihat dari konteks bahasa Ibrani-nya, Tuhan itu Esa. Kata Esa dalam bahasa Ibrani di sini menggunakan kata ekat. Nah, kata ekat di sini itu bukan berbicara mengenai angka, tetapi kata ekat berbicara mengenai kesatuan, serikat, berbicara mengenai satu kesatuan, bukan satu angka. Firman Tuhan mengatakan dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu." Tapi satu di sini berbicara mengenai satu kesatuan. Dalam Perjanjian Lama, Alkitab juga menyingkapkan tentang ketika kisah penciptaan. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Perhatikan, Alkitab sudah menyingkapkan dari awal ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah menyebut dirinya dengan kata kita. Nah, kata kita di sini menunjuk kepada konteks plural, artinya lebih dari dua. Di dalam bahasa Ibrani, ada tiga kasus yang menunjuk kepada pribadi. Pertama, singular. Singular itu bicara mengenai satu, orang yang pertama. Yang kedua, dual. Dual itu bicara mengenai dua. Dan yang ketiga, plural. Plural itu lebih dari dua atau tiga, lebih dari tiga. Nah, perhatikan, Allah sudah menyingkapkan dirinya bahwa ternyata Allah memiliki kepribadian lebih dari dua atau tiga. Nah, sangat tidak bertentangan ketika Tuhan mengatakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Allah juga menyatakan dirinya sebagai satu kesatuan, bukan satu angka.
Jadi Alkitab tidak mempertentangkan hal ini. Karena ketika dia menyebut kita, ini berbicara bahwa ketiga pribadi Allah itu saling berbicara, saling berdiskusi untuk menciptakan dunia ini bahkan manusia. Nah, di dalam perjanjian baru, terlihat ketika perjanjian lama menyingkapkan, baiklah kita itu berarti kata plural, lebih dari dua. Nah, kalau begitu, berapakah Allah itu? Perjanjian baru memiliki benang merah yang sangat indah. Dalam perjanjian baru, ada sebuah kisah di mana Allah Tritunggal menyatakan dirinya bersama-sama, yaitu ketika peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis. Dikatakan dalam Matius 3 ayat 13-17. Yesus dibaptis Yohanes, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga, langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Perhatikan di sini, Allah Tritunggal dalam konteks ini ketika Tuhan Yesus dibaptis menyatakan dirinya. Pertama, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sebagai pribadi Allah yang kedua, anak. Kemudian, ada Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini berbicara mengenai Roh Kudus. Dan ada suara dari sorga mengatakan, "Inilah anakku." Ini adalah pribadi pertama, Allah Bapa. Saudara-saudara, peristiwa ini menunjukkan tentang bagaimana Allah Tritunggal menyatakan diri bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa konsep perjanjian lama, Allah itu esa, ekat, kesatuan. Kemudian ketika mereka berbicara, baiklah kita, merupakan satu pribadi, merupakan Allah yang memiliki tiga pribadi, saling berbicara, dan disingkapkan dalam kisah pembaptisan Tuhan Yesus, ketiga pribadi ini menyatakan dirinya. Selain itu, kita perhatikan amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 18-19. Lalu Yesus datang dan berkata kepada mereka, "Segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Karena itu pergilah dan muridkanlah semua bangsa, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan perintah amanat agung dan memberikan perintah baptis, di mana dalam pembaptisan ini menggunakan formula Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara, Alkitab menyatakan bahwa inilah Allah Tritunggal yang Tuhan Yesus nyatakan bahwa mereka memiliki tiga kepribadian. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, bahwa setiap kita hendaklah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian, dalam Yohanes 10 ayat 30, di dalam doa Tuhan Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Perhatikan, kata satu di sini berasal dari bahasa Yunani heis, artinya kesatuan. Kata ini berhubungan dengan atau sinonim dengan atau sejajar dengan kata ekat. Heis, ekat, jadi tidak berbicara mengenai angka. Aku dan Bapa adalah satu kesatuan. Saudara yang terkasih, orang bertanya, apakah Allah bisa tiga? Mari kita berpikir, ketika kita berbicara mengenai Allah, dan ketika Allah itu masuk dalam logika berpikir kita, apakah benar bahwa itu adalah Allah? Ketika kita berbicara mengenai Allah, Allah yang tidak terjangkau oleh pikiran kita, Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan dunia ini hanya dengan firman-Nya saja, apa yang Allah tidak bisa lakukan? Apakah Allah bisa 3? Allah bisa 100? Allah bisa 1000? Intinya, Allah maha kuasa. Allah bisa melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Allah bisa melakukan apa yang manusia tidak bisa pikirkan sekalipun. Ketika berbicara, apakah Allah bisa 3? Tentu saja Allah bisa. Karena Dia maha kuasa.
Dan hal ini sama sekali tidak melanggar kodratnya yang adalah Allah yang kudus. Saudara yang terkasih, ini adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika kita mempelajari tentang doktrin ini, pemahaman ini, apakah yang menjadi sikap kita? Sikap kita adalah betapa kita semakin seharusnya kagum akan Allah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi kepada kita. Kalau begitu, kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti khawatir? Jika Dia saja Maha Kuasa, jika Dia saja bisa mengerjakan banyak hal, apa yang kita takutkan dalam kehidupan kita? Kita punya Allah yang Maha Kuasa, 3 Allah dalam satu kesatuan yang luar biasa, yang tak terpahami oleh pikiran kita, dan Dia adalah Allah yang benar. Saudara yang terkasih, hari ini saya mengajak kita semua untuk semakin meyakini bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal yang benar. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sudah menyingkapkannya secara detail kepada kita, dan tidak ada kalimat yang bertentangan. Demikian dari channel saya, Saikdi. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Jangan lupa, jika berkenan, boleh di-like, komen, dan subscribe, sehingga saya bisa terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita terus berharap kepada Tuhan, kita terus berjuang di dalam Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan yang Maha Kuasa itu, Tuhan yang baik itu, mengasihi kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.